Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opini Politik. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal orang Papua yang merasa tersinggung oleh pernyataan Prabowo soal gerakan separatisme di Papua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Kami orang Papua di sini, kami terima orang non Papua nih, kami terima sama-sama. Tidak ada kami terima semua. Bahkan Dana Otsus itu orang non Papua juga menikmati. Semua menikmati semua. Jadi jangan Prabowo tuh lihat kami itu sebagai separatis. Itu tidak usah. Itu yang saya tidak mau Prabowo dari situ. Tidak usah. Jangan kayak kita hidup berbeda sama-sama. Kita bisa dalam kebinekaan. Tapi kalau selalu orang tendensi sama kami bahwa separatis, terus pakai hal itu untuk mendiskreditkan kita, menjajah kita, mengeliminasikan kita, itu tidak bagus. Tidak bagus. Saya orang pribumi. Saya lihat Prabowo itu tidak bagus dalam penyelesaian persoalan Papua. Dia pakai sistem militer. Prabowo bilang begini, saya bicara dengan logat Papua. Prabowo bilang, itu persoalan Papua itu persoalan separatis. Oh, separatisme di Inggris itu, Irlandia Utara dengan Skotlandia itu bisa diatur. Itu ada tawaran politik. Nah, tawaran politik seperti apa? Jangan lihat tawaran politik itu dengan muncul senjata. Tidak usah, jangan. Jadi jangan Prabowo lihat hal itu sebagai persoalan separatis. Tidak usah, jangan. Kami orang Papua ini mencintai republik ini. Hanya republik ini yang tidak mencintai kita. Itu. Tidak usah, jangan. Orang Papua ini tidak usah itu yang kenapa saya mau lihat Anies itu. Saya mau bicara dengan dia. Oke, siap. Bicara dengan dia, bicara jujur. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon Presiden Prabowo Subianto ditanyai penegakan hak asasi manusia atau HAM dan penyelesaian konflik di Papua saat debat Capres pertama. Menjawab hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan situasi di Papua rumit karena ada gerakan separatis di sana. Mungkin karena melihat pernyataan Prabowo itu, orang Papua ini tersinggung dengan Prabowo karena merasa keberatan penggunaan kata separatisme dan rencana Prabowo yang dinilai masih sangat militeristik. Michael tidak sepakat dengan pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto yang menyebut persoalan dan konflik yang terjadi di Papua karena separatisme. Michael juga meminta jangan sampai menyelesaikan persoalan konflik di Papua dengan cara militer atau kekerasan. Papua jangan seperti Timor Leste. Selain itu, pria yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris ini tidak sepakat dengan pernyataan Prabowo yang menyebut kasus HAM di Papua muncul karena ada gerakan separatis. Dia mengatakan pemerintah selama ini tidak pernah bicara dengan tokoh-tokoh Papua. Bapak Lenis Kogoya, saudaraku, mohon maaf, saya mau sampaikan begini, saudara. Saudara sama-sama dengan saya, rambut keriting, kulit hitam, sama-sama anak Papua, anak adat. Saudara, jangan bicara mewakili Papua. Papua ini saudara tahu, ini 6 provinsi, 6 wilayah adat yang memiliki adat beda-beda, suku beda-beda. Saudara jangan bicara bahwa seluruh masyarakat adat di tanah Papua ini mendukung sepenuhnya Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 nanti. Stop. Tidak usah lagi jual-jual kami, tidak usah lagi jual-jual Papua.
Tidak usah bicara mengatasnamakan begitu. Saudara kalau mau bicara gentleman, saudara bicara untuk saudara sendiri. Jangan mengatasnamakan adat. Saudara tidak pernah datang kemari duduk sama-sama dengan kami. Ketemu dari dusun ke dusun, kampung ke kampung, ketemu setiap suku. Dan kita mungkin tuangkan itu di dalam satu pernyataan, berita acara secara tertulis bahwa kami 6 wilayah adat, 6 provinsi dari setiap kabupaten, setiap kampung mendukung sepenuhnya Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Tidak usah sudah cari-cari muka di Jakarta, korbankan kami yang ada di Papua. Kalau saudara buat itu di saudara punya tempat di atas, ya silakan saja. Jangan langsung saudara katakan bahwa 6 suku, 6 wilayah adat ini. Tidak boleh. Ya, saudaraku itu salah, tidak boleh. Tidak usah lagi kita Papua, jual Papua, Papua makan Papua, Papua baku tipu dengan Papua, Papua tipu Papua sendiri. Itu berhenti. Saudara punya suku sendiri di atas di pedalaman pun tidak mungkin 100% itu mendukung Prabowo Gibran. Kami, masyarakat Papua, seluruh masyarakat Republik Indonesia ini butuh sosok pemimpin yang sayang masyarakat. Bukan pemimpin yang pakai kekerasan. Bukan pemimpin yang terlibat kasus korupsi. Kita tidak butuh pemimpin seperti begitu. Kami lihat dari 3 capres yang ada nih, kita sudah tahu siapa yang terbaik untuk Indonesia. Kami tahu itu, saudara. Ya? Kita tahu. Kita lihat setiap calon punya rekam jejak yang ada. Yang bersih. Saudara tidak boleh bicara langsung seperti begitu ya, saudara Lenis. Itu salah. Jadi saya menyatakan sebagai anak Nabire dari Provinsi Papua Tengah bahwa saya menolak pernyataan yang disampaikan oleh saudara Lenis Kogoya bahwa masyarakat adat Papua dari 6 provinsi, 6 wilayah adat mendukung sepenuhnya Prabowo Gibran sebagai calon presiden 2024. Saya menyatakan menolak. Terima kasih. Salam NKRI. NKRI harga mati. Papua tetap NKRI. Merdeka! Nah, sekian dulu ya videonya teman-teman. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.